Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya nih hari? Semoga baik-baik saja, nggih. Semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya. Semoga kawan-kawan dihindarkan segala musibah, dan pastinya ada urusan yang sekiranya sulit yang sampean jalani, semoga sampean dilancarkan segala urusannya, amin. Nah kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas sebuah berita dari kawan kita yang konon katanya menjadi pencarian atau menjadi berita topik di kalangan kita yo, karena kawan kita ini masuk daftar pencarian orang hilang selepas pamit sama orang rumah, konon katanya mau pulang cuti, ternyata kesasar oleh Google Map. Bagaimana dengan ceritanya kan kawan? Sekali lagi silahkan simak videonya dan kita jadikan ini adalah pelajaran tanpa harus kita membuli Mbak E. Gimana dengan ceritanya? Simak videonya. Oke, hari Minggu ini di sebuah grup info Blitar yang bernama Mbak Mia L ini nge-share sebuah status yang isinya mencari keberadaan Mbak Purwati L, yang dimana dia ini sudah pamit sama keluarganya kalau Mbak Purwanti ini pulang tanggal 4 Agustus 2023. Namun sampai tanggal 27 Agustusan 2023 ini gak sampai-sampai ke rumah. Akhirnya melalui Mbak Mia L tadi, nah woro-woro lah di grup info Blitar mencari keberadaan Mbak E Purwanti ini, karena keluarganya, suaminya, anaknya ini menunggu kabar atau kedatangan Mbak Purwanti. Bagi mbak-mbak yang apabila tahu keberadaan, silakan menghubungi dengan nomor 08581 street 96 street 61. Nyapa kok street? Kenapa kok nggak lengkap? Ya karena mbaknya sudah ketemu ya. Jadi kalau mbaknya belum ketemu, ini bisa saya kasih nomornya secara utuh. Nah, ini karena di grup info Blitar itu juga ada Mbak Indonesia yang kerja di negara Hong Kong. Akhirnya mbak-mbak itu nge-share lah di grup BMI Hong Kong. Nah di grup BMI Hong Kong itulah rame mbak. Semua pada mencari yang namanya Mbak Mia, Mbak Purwanti. Ada yang mendoakan semoga mbaknya ini selamat sampai tujuan, tidak apa-apa. Jangan sampai kena gendam laki-laki yang apabila yang mengincar harta para TKW, seperti itulah intinya. Ada juga yang dimana mereka komentar, wah itu paling sama gendaannya balik, nggak pulang ke rumah, kecantol sama gendaannya di jalan. Nah ada juga yang menyalahkan ada ya juga yang menyalahkan pihak keluarganya. Kenapa kok Mbak Purwanti ini nggak dijemput sama pihak keluarga? Nah ada juga yang dimana mungkin Mbak Purwanti ini ada masalah dengan suaminya, keluarganya, sehingga dia tuh sudah pamit mau balik kampung, ternyata nggak mau pulang ke rumah. Mungkin ada masalah kali sama orang rumah atau suaminya. Ada juga pemikirannya macam-macam ya intinya yo. Nah jadi banyak sekali spekulasi dari kawan-kawan semuanya, dan tentu heboh juga, takutnya ada apa-apa ya. Lah adalah ternyata mbak kemarin ini mencuat kembali kan. Nah usut punya usut, mbaknya ini ternyata semingguan sudah sampai di negara Hong Kong ini, karena tanggal 27 Agustus 2023 mbaknya ini atau Mbak Purwanti ini sudah aktif di TikTok mbak sama 3 temennya. Jadi mereka tuh sudah upload video TikTok bersama 2 temannya, jadi totalnya 3 nih. Jadi dipastikan mbaknya ini tidak pulang ke rumah. Tadinya mereka masih berpikir positif. Nah karena ketahuan si mbaknya ini sudah balik ke negara Hong Kong tanpa balik ke rumah orang tuanya atau suaminya atau anaknya,
ini pikiran yang positif tadi menjadi pikiran negatif, Mbak. Wah, ini pasti pulang sama gendaannya, atau mungkin kecantol sama gendaannya ini. Jadinya seperti itu ya. Nah, karena itulah para netizen yang budiman ini pada mencari tahu ini tentang si mbaknya ini. Dan usut punya usut, memang benar, Mbak. Nah, sebelum mbaknya ini pulang, ternyata mbaknya ini, Mbak Purwanti ini memang janjian ketemu sama mas-mas, tapi nggak ngerti sopo ki mas-mas sih. Intinya pokoknya ketemu sama mas-mas ya. Ini terbukti ketika upload video TikTok ini ada foto mas-mas tadi. Jadi persangkaan atau pemikiran netizen tadi ini benar. Berarti Mbak Purwanti memang ketemu sama mas-mas. Nah, masalahnya mas-mas ini siapa? Siapa tahu mas-mas ini tetangganya, dulure, atau mungkin saudaranya, kan kita nggak tahu nih. Nah, yang menjadi pelajaran kita semuanya kawan-kawan, mungkin gak hanya sampean, mungkin aku sendiri yo, bagaimana tentang kasus seperti ini. Gini loh, Mbak, lek sampean sudah pamit sama keluarga mau cuti kayak Mbak Purwanti ini, pamit tanggal 4 Agustus 2023 mau balik atau cuti ke Indonesia, ambilen, suruh orang rumah ambil. Kalau si mbak ini panggah ngegas saya tidak mau diambil oleh orang rumah, ini menjadi tanda tanya besar, kemana dianya, atau mungkin dia mampir kemana dulu. Jadi bagi orang rumah, kalau sudah tahu ada terdeteksi bau-bau seperti itu, menggok-menggok, langsung jemputan yang ini bandara, Mbak. Nggih, Bu. Iki salah satu yang harus dihati-hati oleh keluarga kalau sampai ada anak gadisnya atau istrinya ini pamit tanggal ini balik tapi nggak mau dijemput. Jangan mau. Jemputan itu pastinya kalau nggak dijemput menggok-menggok kemana-mana itu ya. Ini salah satu sarannya. Kemudian yang kedua, gini loh Mbak, lek sampean pun pamit sama orang rumah tanggal berapa balik tanggal 4 nih, yo balik tanggal 4 loh. Ojo sampai mampir-mampir. Sampean nek wis pamit balik sama orang rumah, sama suami, sama anak, ditungguin orang rumah, lah sampean malah nggak balik. Ya dari situ mbok mending atau lebih baik lagi sampean tuh nggak usah pamit balik. Itu lebih baik lagi. Tetapi kalau sampean tidak pamit balik, hati-hati, resiko ditanggung sama sampean nggih. Apapun masalah sampean dengan suami, anak, keluarga, tapi kalau sampean wis pamit mau balik ojo sampai atau jangan sampai Anda tidak balik, orang rumah pasti menunggu. Kalau sampean tidak balik, kalau ada apa-apa yang rugi sampean. Kalau ada masalah sama suami keluarga Anda, selesaikan dulu. Karena ketika Anda keluar negeri, nggak ada orang yang mendukung sampean, nggak ada orang yang membantu sampean, tapi sampean berjuang kan untuk sampean sendiri. Ketika sampean masuk di rumah majikan, sampean nggak ngerti kan sikap bos sampean tuh pertama kali bagaimana, kan nggak ngerti kan. Tapi ketika sampean sudah masuk bertahan beberapa bulan, sampean sudah ngerti watak-watake, sampean bisa menyelesaikan dan bisa menghandle. Begitu juga ketika sampean ada masalah nih sama orang rumah, sama suami, handelen kasus sampean kuwi. Jangan sampai Anda lari dari masalah. Karena ketika nanti sampean lari dari masalah, sampean mesti dapat masalah berikutnya lagi. Namanya karma itu pasti berlaku. Sesalah apapun suami sampean, ibu sampean, wong tua sampean, kalau seandainya sampean bener, ya udah atasi permasalahan itu, selesaikan, baru sampean mengucapkan goodbye, nggak masalah. Kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, tapi intinya selesaikan dulu nggih. Karena bagaimanapun sampean itu kalau sudah pamit balik ya harus balik. Kalau enggak, orang rumah itu bakal mencari sampean kemana-mana. Contoh kayak Mbak Mia itu mencari sampean di grup info Blitar, kemudian di-share sama
kawan-kawan Blitar. Ya saya juga orang Blitar nih. Mbak Purwanti juga orang Blitar. Tapi alangkah baiknya nih jaga diri Anda di perantauan. Untung aja sampean nggak apa-apa loh. Ada dulu nih kawan kita pamit cuti ke Indonesia nggak balik nih, malah datangi gendaannya di Malaysia. Sampai sana nih dia diperkaos rame-rame mbak. Iya cuma diperkaos toh lah, terus sampai ditimpuk sampai ninggal. Terus gimana? Ya untung aja mbak nggak ada apa-apa. Tetapi ingat, apa yang sampai lakukan ke keluarga suami anak itu pasti bakal ada karmanya mbak. Entah itu majikan sampean, entah itu seret keuangan atau apapun itu pasti ada mbak. Ya intinya berhati-hatilah bagi kawan-kawan semuanya di dalam tindakan. Jangan sampai merugikan orang banyak. Merugikan sampean nggak masalah, tapi kalau sudah merugikan ibu bapak sampean, suami anak, itu nanti dampaknya ke depannya sampean bakal seret rezekine. Semoga dengan pembahasan ini mbak, ini bermanfaat buat kita semuanya. Nggak hanya sampean kok, aku pun mungkin harus belajar dari setiap kejadian seperti ini ya. Intinya kita sama-sama koreksi diri lah. Bagi Mbak Purwanti, ingat jaluk sepuro sama suami sampean atau sama orang tua sampean, anak sampean. Bukan masalah sampean salah apa enggak tentang apa yo permasalahan keluarga sampean. Tapi karena sampean membohongi orang-orang rumah itu loh yang harus sampean minta maaf ya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Channel Yunuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.